أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i, kita masih berbicara tentang iman kepada hari akhir, dan di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir adalah peristiwa yang akan dialami manusia, yaitu menyeberangi as-sirat, menyeberangi jembatan. Jembatan tersebut berada di atas neraka Jahannam. Beberapa hadis terkait dengan jembatan tersebut telah kita baca. Ada hadis, setidaknya 2 hadis yang belum kita baca terkait dengan masalah as-sirat ini. Di antaranya hadis dari Abu Dzar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Beliau berkata, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya anna duna jisri jahannam tariqan dha dahdin wa mazillah wa inna na'ti alaihi wa fi ahmalina iqtidarun wa fi laftin wa fi ahmalina ibtimarun ahra an nanju an na'ti alaihi wa nahnu mawaqir." Abu Dzar berkata bahwa Khalili, yakni kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah menyampaikan kepadaku bahwa sebelum kita melewati jembatan yang berada di atas Jahannam, itu ada jalan yang menggelincirkan, dha dahdin wa mazillah. Ada jalan tariqan, jalan lurus yang menggelincirkan. Dan sesungguhnya kami ketika melewati jalan tersebut dengan membawa dosa-dosa yang sedikit, itu lebih berpotensi menyelamatkan kita daripada membawa dosa-dosa yang banyak. Maka ini salah satu peristiwa yang akan dialami oleh kita semua, yakni perjalanan menuju tempat akhir. Dan mudah-mudahan tempat akhir kita surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan panjang. Dan memang yang akan menyelamatkan atau membinasakan, yang akan memberi keamanan atau memberi ketakutan, itu semua adalah amal-amal kita, disebabkan oleh amal-amal kita. Kalau sudah berpulang ke akhirat, tidak ada lagi manfaat, kehormatan kita, kedudukan kita, anak-anak kita, harta kita, tidak ada yang bermanfaat. Karena semuanya akan kita tinggalkan dan akan meninggalkan kita, dan tidak akan ngurus kita. Yang akan melekat dalam kehidupan kita
sampai kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal-amal kita. Itu yang terus akan menemani kita semua. Maka di sini Abu Dzar juga meriwayatkan terkait dengan perjalanan manusia, dan di sini juga ada peringatan bagi kita semua agar jangan sampai kita berpulang meninggalkan dunia ini dengan membawa beban-beban dosa. Maka tanggalkan beban-beban itu dari pundak kita semasa kita hidup, selama kita masih menghirup nafas, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di dunia ini, dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada beban yang paling berat, yang paling berbahaya bagi manusia selain beban dosanya dia. Maka nasihat ulama salaf kita diantaranya adalah jangan sekali-kali engkau takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali dari dosamu sendiri. Yang paling mengkhawatirkan kita adalah dosa-dosa kita, bukan orang lain. Yang paling membahayakan kita adalah dosa-dosa kita. Dosa inilah sumber kekecewaan, sumber malapetaka. Ya, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'a nuruhum baina aydihim. Di mana cahaya mereka itu memancar, yakni cahaya orang-orang beriman. Qala, beliau berkata, yakni terkait dengan cahaya ini, yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Nanti mereka akan diberi cahaya itu sesuai dengan amal-amal mereka. Ya. Dan ini disebutkan di atas sirat ketika menyeberang. Entah berapa lama kita menyeberang itu. Minhum man nuruhu mithlul jabal. Di saat itu ada orang yang diberi cahaya, yang cahayanya itu sebesar gunung. Wa adnahum nuran min nurih man wa adnahum nuran man nuruhu ala ibhamih. Dan yang paling kecil cahayanya adalah orang yang cahayanya itu sebesar ibham, jempolnya. Ya, apa jempol? Jari, ibu jari. Yadfa' marratan wa yakit ukhra. Terkadang dia hidup cahaya itu, terkadang mati. Apa yang menyebabkan? Sekali lagi amal. Siapa yang cahayanya sebesar gunung? Ya, ini orang-orang yang imannya sekokoh gunung, sekuat gunung, yang dibuktikan dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal saleh. Siapa yang cahayanya hanya sebesar ini? Ya mereka yang imannya ya segitu, amalnya ya segitu. Iman hanya sekedar diucapkan. Berbicara tentang iman, ahli, tapi menerapkan prinsip keimanan, nilai-nilai keimanan, nilainya di bawah standar. Bicara tentang ketakwaan luar biasa, tapi prakteknya di bawah standar. Ya nanti di akhirat pun demikian. Sekali lagi amal. Dan di saat itulah Allah memadamkan cahaya orang-orang munafik. Yang mana ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik dipadamkan cahayanya, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Orang-orang munafik dipadamkan, jadi mereka bercahaya kemudian padam. Sebagaimana mereka
menunjukkan jati diri mereka di dunia seolah-olah beriman padahal hati mereka gelap dengan kekufuran. Maka semuanya akan tersingkap di hari kiamat. Siapa yang betul-betul beriman terlihat, semuanya akan terlihat. Semuanya akan terbuka. Namun di dunia memang tidak akan bisa terlihat. Susah kita bisa menilai seseorang. Dan memang di dunia ini kita tidak boleh menilai batin. Urusan batin kita tidak boleh menilai. Di dunia kita hanya boleh menilai zahirnya manusia. Zahir. Batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua akan diungkap, disingkap. Yauma tublas sarair. Di hari di mana sarirah, hal-hal yang tersembunyi akan terbuka semuanya. Maka akan terlihat munafiqun, mukminun, salihun, mukhlisun, muraun, semuanya akan terlihat. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, bab ma jaa fil haud. Bab berikutnya berbicara tentang al-haud. Al-haud telaga. Yang tentunya di sini yang dibicarakan adalah telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga ini ikhwani fillah, telaga yang ada di hari kiamat ini akan dimiliki oleh setiap nabi. Semua nabi punya telaga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna likulli nabiyyin haudan wa anna haudha nabiyyina a'dhamuha wa ahlaha wa aktsaruha warida." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Telaga di surga. Dan sesungguhnya telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, paling manis dan paling banyak peneguknya. Ini tentang telaga. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Dan nama ini juga menjadi nama sungai di surga dan juga menjadi nama telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainak. Sesungguhnya kami memberimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Telaga Kautsar. Telaga yang paling besar. Telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga inilah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Hanya para ulama berbeda pendapat terkait telaga. Telaga ini, apakah telaga ini diperlihatkan sebelum al-mizan, yakni ditimbangnya semua amalan manusia, atau setelahnya? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau berkata, ada perselisihan tentang al-mizan dan al-haud. Al-mizan itu timbangan. Ya, nanti bab berikutnya bicara tentang al-mizan. Dan penempatan pembicaraan tentang al-haud sebelum al-mizan dari kitab ini menunjukkan penulis cenderung kepada al-haud terlebih dahulu baru al-mizan. Ada perselisihan al-mizan dan al-haud, mana yang terlebih dahulu diperlihatkan. Ada yang berpendapat al-mizan lebih dahulu, ada juga yang berpendapat sebaliknya. Abul Hasan Al-Qabisi, salah seorang ulama bermadhab Maliki, berkata yang benar bahwa al-haud yang lebih dahulu.
Kemudian Al-Qurtubi menanggapi secara arti pendapat itu terdukung. Artinya beliau menguatkan pendapat ini. Karena manusia keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan haus, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka sangat tepat ketika Al-Haud ini diperlihatkan sebelum Al-Mizan. Yakni mereka akan mampir di telaganya Rasulullah SAW sebelum ditimbang amal-amal perbuatan mereka. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, jangan sampai terbersit dalam pikiranmu bahwa Al-Haud itu ada di bumi kita ini. Tidak. Ia ada di bumi yang putih terhambar laksana perak, tak pernah tertumpahkan darah di atasnya dan bla bla bla. Beliau ingin mengatakan bahwa bumi itu bukan bumi kita ini. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu iyyakum, terkait dengan mana yang lebih dahulu Al-Haud atau Al-Mizan, ini masih terjadi perbedaan di kalangan para ulama, dan memang hal-hal yang seperti ini biasanya muncul, yakni perbedaan seperti ini biasanya muncul karena tidak ada riwayat yang eksplisit yang menyebutkan tentang urutan. Namun riwayat-riwayat tersebut secara eksplisit menyebutkan tentang adanya peristiwa dan adanya kejadian itu. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat mengimani adanya telaga Rasulullah SAW, mengimani adanya Al-Mizan, mengimani adanya sirat, karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Hal-hal itu tidak boleh, tidak ada perselisihan antara Ahlu Sunnah dengan selain mereka. Siapa yang berselisih, maka dia bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah hanya berselisih mana yang lebih dahulu. Apakah Haud terlebih dahulu atau Mizan terlebih dahulu? Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang eksplisit, yang tegas, menegaskan tentang urutan. Tapi keberadaan itu semua dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan mutawatir. Hal ini sama seperti tanda-tanda hari kiamat besar. Ada beberapa tanda yang para ulama berbeda pendapat terkait mana yang lebih dahulu, mana yang datang terlebih dahulu. Tapi adanya tanda-tanda itu diimani berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Karena prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah adalah menerima khabar-khabar yang datang dari Allah dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang sahih, diimani, diyakini, tanpa ditolak, tanpa ditakwil, tanpa dicari-cari makna yang tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan teksnya. Itu keimanan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita baca beberapa hadis yang terkait dengan Al-Haud. Al-Haud, telaga yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku luasnya, lebarnya itu sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih dari laban, dari susu. Warihuhu atyabu minal misk. Bau wanginya lebih wangi dari minyak misk. Ya, minyak misk. Misk. Ya, jangan lihat minyak misk di sini. Lah. Yani semua ini kaidah, semua khabar yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhwan. Ya. Itu jangan kemudian kita langsung asumsikan dengan apa yang sekarang kita lihat, belum tentu benar. Contohnya minyak misk dan seterusnya. Ya, minyak misk yang asli dengan yang beredar itu bisa jadi berbeda walaupun sama namanya.
tapi pasti ada minyak misk yang asli. Ya. Dan minyak al-misk ini minyak yang paling dicintai, paling harum baunya. Wa kizanuhu kanujumis sama. Gayungnya atau bejana-bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadma abada. Siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kita tahu ikhwani fillah, sebelum kita di surga, insyaallah di surga, ya, kita seperti yang saya sampaikan, perjalanan itu begitu panjang di padang mahsyarnya. Perjalanan di sirat itu begitu panjang, belum lagi ditimbang amal-amal kita. Dan dalam kondisi seperti itu, ketika orang-orang yang sudah meminum air dari telaga Sayyidina Muhammad SAW, Allah jamin dia tidak akan kehausan dalam selama dia berada dalam proses sebelum dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah merasa kehausan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni 'ala al-hawdi hatta anzura man yaridu alayya minkum wa sayu'khadhu nasun duni fa aqulu ya rabbi minni wa min ummati fayuqalu hal sya'arta ma 'amilu ba'dak wallahi ma barihu yarji'una 'ala a'qabihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika saya berada di telagaku sampai aku bisa melihat orang-orang yang datang ke telagaku, dan ternyata ada orang-orang yang kemudian dihalang-halangi untuk mendekat ke telagaku, maka aku pun berkata, ya Rabbi minni wa min ummati, ya Allah, dia dariku dan dari umatku. Maka dikatakan, apakah engkau tidak merasa hal sya'art ma amilu ba'dak, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Wallahi ma barihu, demi Allah, mereka kembali kepada kekufuran setelah engkau meninggalkan dunia. Siapa mereka? Orang-orang yang murtad. Siapa orang-orang yang murtad? Pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Orang-orang yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kebanyakan orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang hidup di pedalaman, orang-orang Arab Badui. Dan para ulama sepakat, ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, tidak ada satupun dari kalangan Ansar, tidak ada satupun dari kalangan Muhajirin, tidak ada satupun dari kalangan Ashabu Badr yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini dipakai oleh orang-orang Syiah, alaihi ma yastahiq min Allah. Mereka adalah manusia bukan Ahlus Sunnah wala Islam. Mereka mengatakan mengeluarkan para sahabat Rasulullah SAW dari agama Allah. Mereka mengatakan seluruh sahabat Nabi murtad kecuali hanya beberapa orang. Di antara yang murtad adalah Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali. Murtad semuanya. Dan mereka menggunakan hadis-hadis ini. Dan insyaAllah mereka akan terusir dari telaga Rasulullah SAW. Ada ahli bidah, jelas. Ya. Mereka bukan ahli sunnah. Jadi mereka menggunakan itu. Itu lihat. Padahal siapa yang murtad? Memang ada yang murtad. Tapi bukan para sahabat-sahabat Nabi yang termasuk kalangan Muhajirin, orang-orang Ansar, orang-orang Ashabu Bala. Tapi orang-orang yang memeluk agama Islam, entah karena terpaksa, karena takut, dan rata-rata mereka dari Arab Badui. Dan kita tahu sepeninggal Rasulullah SAW banyak mereka-mereka yang kemudian menolak untuk menjalankan aturan-aturan Allah. Mereka menolak untuk membayar zakat. Ada yang mengikuti Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab.
Dan Nabi SAW tidak tahu tentang mereka. Maka ketika Nabi mengatakan min ummati, mereka dari umatku, maka dikatakannya Muhammad, engkau tidak merasa apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, mereka berpaling dari agamamu. Dan orang-orang murtadin sampai hari ini masih banyak, ikhwan fillah. Entah mereka dengan terang-terangan mengatakan murtad, atau mereka mengatakan Muslim, tapi perbuatan mereka telah mengeluarkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-murtadun, orang-orang murtad. Bukan orang murtad sebetulnya mereka, walaupun karena mereka sejak awal kufur, yaitu al-munafiqun, orang-orang munafik. Orang-orang yang memang secara keyakinan mereka tidak senang dengan Islam. Mereka benci dengan Islam, namun lisan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, agar mereka di dunia diperlakukan sebagai seorang muslim, agar mereka dianggap sebagai seorang muslim, tapi hati mereka benci dengan Islam. Mereka inilah yang Allah sebutkan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sama sekali tidak beriman. Hadzal munafiqun, yakni orang yang hatinya memang tidak senang dengan Islam, tidak tertarik dengan Islam, tapi lisannya mengucapkan Islam, saya Muslim, bahkan dia syahadat dalam rangka apa? Agar dia dinilai sebagai seorang Muslim, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, atau untuk merusak Islam, atau dengan niat-niat yang lain. Mereka juga akan terusir dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa huwa baina dhahranai ashabih, inni 'alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum. Sesungguhnya saya berada di al-haud, telaga, dan aku menunggu siapa yang datang dari kalian. Mudah-mudahan kita datang ke telaga Rasulullah SAW, ya ikhwan. Fa wallahi la yuqtata'anna duni birijalun. Demi Allah, akan dihalang-halangi orang-orang dari menyentuh atau mendekat kepada telagaku. Fa aqulanna, maka saya pun akan berkata, sungguh saya akan berkata, ay rabbi minni wa min ummati, ya Allah, dariku, dari umatku, ini umatku. Fayaqul, lalu dikatakan, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Engkau tidak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Ma zalu yarji'una ala aqabihim. Mereka sepeninggalmu kembali kepada kekufuran. Mereka murtad sepeninggalmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ma aniyatul haud. Abu Dzar bertanya tentang bejana yang ada di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bejana dia tempat minum. Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la aniyatuhu akthar min adadi nujumis sama wa kawakibiha. Sesungguhnya jumlah bejana di telaga itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Ala fil lailatil muzlimatil mushiyah aniyatul jannah. Lebih banyak dari bintang-bintang yang ada di langit yang bisa kalian lihat di malam hari. Dan itu merupakan bejana-bejana syurga. Man syariba minha lam yatba akhir ma alaih. Siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus. Yaskhubu fihi mizabani minal jannah. Yang mengalir di telaga tersebut dua saluran air dari syurga. Jadi yang mengalirkan air itu adalah dua saluran air dari syurga. Man syariba minhu lam yadba. Siapa yang minum tidak akan kehausan.
arduhu mithlu tulih, lebarnya seperti panjangnya, ma baina Amman ila Ailah, jaraknya seperti Amman di Yordan, Amman sampai pada Ailah. Ailah itu tempat yang sekarang disebut Al-Aqabah, Madinah bi tarfi Syam, kota yang berada di ujung Syam. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Airnya itu lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Jundub beliau berkata, Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haud. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan mendatangi haud terlebih dahulu sebelum kalian, untuk menunggu kita datang, untuk menunggu umatnya datang, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka. Ikhwani fillah, berita tentang haud, telaga yang di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sana, menunggu kita, seharusnya menjadi cita-cita kita untuk beramal. Dan itu salah satu cara kita beramal, mendorong kita untuk beramal karena Allah. Ya Allah, saya beramal karenamu, saya ingin mendapatkan nikmat berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ikhwani fillah, itu satu kenikmatan sebelum seorang mukmin mendapatkan kenikmatan syurga, berada di telaga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum diundang umpamanya di telaga di dunia milik seorang pangeran terkaya, kita akan merasakan berbagai macam kenikmatan. Kita akan merasakan kesenangan. Mata menikmati pemandangan yang indah, apalagi ini telaga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba antum bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang murtad dari agama Allah. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa dari kumpulan hadis-hadis yang ada tentang orang-orang yang diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa disimpulkan ada banyak golongan yang akan diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka al-murtadun, orang-orang murtad, al-munafiqun, orang-orang munafik, ashabul ahwa, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, yang merubah agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggeser ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganti dengan ajaran-ajaran produk-produk manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang disebutkan di dalam hadis adalah mereka-mereka pemimpin-pemimpin yang zalim beserta menteri-menterinya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan muncul pemimpin yang zalim, yang berdusta, berbicara berdusta, berbuat zalim. Maka kata Nabi, siapa yang membenarkan dustanya mereka, maka dia tidak akan menemuiku di haud, di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang akan terusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azallahu iyyakum. Kunci keselamatan itu sebetulnya satu, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau baik secara zahir maupun batin. Apa yang diajarkan oleh beliau, baik dalam aspek akidah, dalam aspek akhlak, dalam aspek muamalah, dalam aspek ibadah, ikuti tuntunan Nabi, titik, selesai. Tak perlu noleh kanan wala noleh kiri. Tidak perlu kita mendengar panggilan-panggilan lain selain panggilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat. As-sunnah kasafinatin Nuh, faman rakibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Sunnahnya Nabi, sunnah itu at-tariqul masluk, jalan yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang naik di atas perahu tersebut dia selamat. Wa man takhallafa anha ghariq, siapa yang tidak menaiki kapal tersebut, siapa yang tertinggal menaiki kapal tersebut, dia akan tenggelam. Kuncinya satu, simple. Ikuti saja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi, ikhwani fillah,
Jangan mengambil sebagian dan membuang sebagian. Ikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti akidah beliau, ikuti ibadah beliau. Jangan sampai kita mengambil sebagian ajaran kemudian membuang sebagian yang lain. Mengikuti akidahnya tidak mengikuti akhlaknya. Mengikuti akhlaknya tidak mengikuti akidahnya. Mengikuti akhlaknya, mengikuti akidahnya tidak mengikuti ibadahnya. Hanya satu yang pasti akan membawa kita ke surga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikuti pengamalan dari para sahabat-sahabat beliau. Karena merekalah orang yang dipuji dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Mereka adalah generasi terbaik, generasi yang sudah benar menjalankan apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada generasi yang mendapatkan rekomendasi selain dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah memberikan rekomendasi, ya. At-Taubah ayat 100, insyaallah kalau tidak salah. As-sabiqun al-wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang as-sabiqun al-awwalun yang dahulu masuk Islam, yang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ikuti di belakang mereka, selesai. Aman. Sudah pasti aman. Kalau kita betul-betul mengikuti, aman, sudah selesai. Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Itu kunci, ikhwani fillah, kita selamat dunia akhirat. Dan bagaimana kita mengikuti Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW, bil ilmi, dengan ilmu. Bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa punya ilmu, bita'allum, dengan belajar. Tidak mungkin tanpa belajar, tanpa mendengar, tanpa duduk, tanpa membaca, kemudian kita bisa ngikut apa yang diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh kita dari ilmu, semakin jauh kita dari tuntunan. Dan yang lebih berbahaya, ikhwani fillah, orang kalau sudah jauh dari tuntunan merasa dia sudah tertuntun. Itu yang paling berbahaya. Maka bil ilm, itulah mengapa para ulama ketika mereka menulis tentang hadis-hadis yang terkait dengan masalah motivasi untuk beragama, motivasi untuk beramal saleh, mereka mulai dengan babul ilm. Babul ilm dimulai dengan fadlul ilm, keutamaan ilmu. Untuk apa? Ilmu yang menuntun manusia. Karena kita semua berharap selamat dunia akhirat. Kalau ditanya, akhi, antum ingin surga? Allah, amin, insyaallah. Antum ingin bertemu dengan Rasulullah? Ya Allah, Nabi Habibi Khalili. Ya. Terus di mana antum ketika disampaikan ilmu yang datang dari Rasulullah? Allah, syughulana. Di mana antum ketika dibacakan ayat-ayat Allah? Karena bimbingan kita hanya dua, apa? Quran dan hadis. Kalau kita sudah jauh dari dua bimbingan, mau kemana? Mau cari bimbingan dari mana? Dari mana? Dari obrolan di warung-warung kita. Dengan itu kita menambah iman kita. Lah. Saya sampaikan ini, ikhwani fillah, karena kita semua berharap bertemu dengan Nabi. Tapi harus harapan itu betul-betul diwujudkan dengan apa? Dengan kesungguhan, dengan usaha. Sama seperti kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap salat kita minta. Jalan yang lurus siapa? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, jalannya orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, jalannya mereka. Namun ikhwani fillah,
menjadi hal yang kurang bermanfaat kalau doa itu kita panjatkan tanpa ada usaha untuk mencari, tanpa ada usaha untuk mengetahui di mana jalannya para nabi. Itu yang membahayakan generasi sekarang ini, ikhwan fillah. Alhamdulillah, sekalipun majlis-majlis ilmu lebih ramai dari dulu setahu saya, tapi tetap masih banyak saudara-saudara kita yang berpaling dari tempat-tempat di mana dibacakan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka? Lantas kita mengharapkan keberkahan negeri Indonesia, kebaikan. Dan itu ucapan yang benar ketika dikatakan selama masjid-masjid kaum muslimin di saat sholat subuh tidak seramai di saat sholat Jumat, jangan berharap kemenangan Islam. Bas. Hatta presiden sopo. Jangan khoyal. Presiden fulan berubah kabeh. La, minna. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Artinya apa, ikhwan fillah? Kita juga melihat ke atas, perlu memperbaiki yang di atas, tapi lebih penting memperbaiki justru di bawah. Dimulai dari mana? Diri kita. Maka ketika kita berharap ada perbaikan, kita berharap ada perubahan, rubah dulu diri kita. Jangan sampai bicara perubahan, tapi di luar mendolimi manusia. Di luar menghina saudaranya, membegal saudaranya, memutuskan tali silaturahim, lalu Indonesia barakah. La minna. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kufurnya orang-orang musyrik, Nabi membangun dari bawah. Satu persatu diajak untuk masuk Islam, ditarbiyah, dibina, diajarkan tauhid, diajarkan ajaran yang benar, kemudian tumbuh. Tumbuhnya itu tumbuh yang kokoh. Ketika muncul generasi yang punya hubungan kuat dengan Allah, Allah menangkan mereka. Siapapun musuhnya. Tapi kalau generasi ini lemah, musuh ditindas. Ini artinya kita mengajak, mari terus kita sadarkan minimal tugas kita itu apa? Keluarga, ikhwan. Keluarga minimal. Ya, dan tidak boleh putus asa. Jadi kita ajak anak kita ajak saudara-saudara kita, terus kita ajak ke majlis taklim, ajak untuk menjalankan Islam, ajak untuk meninggalkan maksiat. Kalau masing-masing dengan keluarganya, subhanallah, ini yang kita harapkan. Walaupun belum diterima, walaupun belum didengar, kita tidak perlu berputus asa. Karena kita sayang kepada mereka. Ya Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga melihat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.